Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jamaah rahimakumullah. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rukun Islam, seorang harus muslim atau seorang harus menjadi seorang muslim adalah ditentukan beberapa perkara. Salah satunya adalah dia melaksanakan ibadah bernama sholat. Kemudian dalam rangka pelaksanaan sholat itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali menekankan kepada kita tentang pentingnya aspek sholat itu sendiri. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din. Bahwa sholat merupakan tiangnya agama. Tonggak dari sebuah dasar agama seorang terletak adalah dari sholatnya. Jika seorang sholatnya benar, maka agamanya pun akan benar. Namun jika sholatnya tidak benar atau sholatnya tidak dilaksanakan, maka fondasi dasar keimanan itu akan runtuh dengan sendirinya. Faman aqamaha faqad aqamad-din, faman hadamaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang melaksanakan salat, mendirikannya, maka sesungguhnya dia mendirikan tiang agama dalam hatinya, dalam dirinya. Namun barang siapa yang tidak melaksanakan ibadah salat, sesungguhnya dia meruntuhkan agama dalam dirinya. Inilah dasar utama dari sebuah sholat. Kemudian sholat ini juga menjadi amal pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala ma iftaradallahu ala nasi min dinihim as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kewajiban ini pada Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Salat ini adalah pertama kali yang diwajibkan. Karena sebelum perintah puasa, perintah haji, perintah ibadah-ibadah yang lain, zakat contohnya, salat ini menjadi dasar utama dalam kefarduan. Wa akhiru ma yabqa as-salah, dan yang akan tetap abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita jamaah. Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala terbujur kaku tanpa daya dalam pembaringan yang sangat gelap sekali, dan yang akan menemani diri kita adalah salat kita, bukan harta kita, bukan anak-anak kita yang kita sayangi, kita didik, bukanlah istri kita. Bukan itu semuanya jamaah. Namun salat kita inilah yang akan menjadi bekal kita yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah, bagaimana kita akan tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berjalan kita menuju masjid, inilah yang akan tetap. Dan wa awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-shalah, dan pertama yang akan dihisab di akhirat nanti adalah salat kita. Bukanlah zakat kita, bukan. Tapi salat inilah yang akan dihisab di akhirat nanti, di kuburan nanti, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakah salat kita? Salat kita apakah benar ataukah tidak? Inilah yang akan dipertanggungjawabkan. Karena itulah aspek kajian kali ini saya akan memberikan tema, yaitu besarnya pahala salat berjamaah bagi kita semuanya, agar kita menjadikan aspek sholat ini adalah aspek dasar yang paling urgent, yang paling esensi dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jamaah rahimakumullah, bahwa sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilaksanakan 2 orang atau lebih, baik itu di masjid, utamanya memang di masjid. Nanti ada hadis-hadisnya tentang berjalan menuju ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah. Kemudian juga boleh dilaksanakan di rumah,
Dan dasarnya adalah bagaimana dia melaksanakan sholat itu berdua ataupun lebih. Boleh bertiga, berlima, sampai seterusnya tidak ada batasan. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah sholat jamaah ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat jamaah adalah fardu kifayah. Artinya dalam suatu kampung, bila mana sudah melaksanakannya, maka seluruh kampung itu gugur kewajibannya. Namun bila mana satu pun tidak ada orang yang melaksanakannya, maka seluruh jamaah yang ada di situ, seluruh muslim yang ada di situ berdosa semuanya. Ini adalah fardu kifayah. Sementara Imam Az-Zahiri, mazhab Az-Zahiri mengatakan bahwa sesungguhnya jamaah ini fardu ain. Fardu ain itu adalah wajib satu persatu seorang. Hadis-hadisnya nanti saya akan jelaskan kenapa perbedaan itu satu sama lain. Adapun ajma'ul ulama mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Jamaah rahimakumullah, ada 7 syarat yang harus dipenuhi seorang agar bisa berjamaah. Yang pertama adalah posisi makmum itu tidak boleh maju dari imamnya. Dia harus di belakang. Karena sesungguhnya Rasul SAW mengatakan kepada kita, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk kita mengikutinya. Fa idza raka'a farka'u. Jika imam itu rukuk, maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u. Jika memang imam itu mengangkat tangan, maka angkatlah tanganmu. Jangan imam mengangkat tangan untuk berdoa, meskipun itu mungkin ada perbedaan antara satu madhab dengan yang madhab yang lainnya. Contohnya misalkan Muhammadiyah tidak memakai kunut, sementara NU ada kunutnya. Imamnya itu mengangkat tangan untuk kunut, sementara makmumnya tidak. Ini adalah kesalahan jamaah. Jangan sampai kemudian syariat ya khilafiyah yang seperti itu mengganggu kehidupan keberagamaan kita. Satu sama lain harus saling toleransi. Kalau memang imamnya itu tidak kunut, contoh misalkan kita sholat di Masjid Muhammadiyah waktu subuh, maka kita nggak perlu harus kunut mengangkat tangan sendiri, sementara imam kita itu tidak memaksakan diri itu. Maka tidak bisa jemaah. Ini harus mengikuti imam sampai salam. Kalau memang kita menjadikan dia sebagai imam. Ya, kalau memang tidak mengapa. Nggak perlu harus memaksakan diri seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah makmum harus mengikuti gerakan imam dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Andaikan misalkan kita membaca Fatihah, ternyata Fatihah kita itu sudah selesai. Sebelum selesai Fatihah kita, ternyata imam sudah ruku', maka kita wajib ruku'. Meskipun kita kekurangan Fatihah, bacaan Fatihah kita itu kurang. Ini wajib ruku'. Nanti yang nanggung adalah imam. Nanti di akhirat nanti yang akan nambeli adalah imam. Plus minus dalam sholat jamaah itu seperti itu, saling tambal menambal ya satu sama lain. Sehingga di sini imam dibutuhkan seorang imam yang fasih. Yang fasih dalam bacaan, khususnya adalah bacaan rukun qauli, rukun ketika mengucapkan, yaitu surat Al-Fatihah dalam setiap rakaatnya, kemudian tasyahud akhir, tahiyat akhir. Maka ini wajib. Dia harus fasih agar dia bisa menanggung jamaah yang lain. Bagaimana bisa menanggung jamaah sedangkan dia itu menanggung diri sendirinya saja tidak mampu. Ini tidak bisa. Sehingga wajib seorang imam itu fasih dalam bacaannya. Yang ketiga, tidak boleh seorang antara imam dengan makmum ada penghalang, ada sekat di situ, tembok. Andaikan misalkan jamaah kita, sementara masjid itu tertutup pintunya, di dalamnya ada orang yang berjamaah, kita mengikutinya dari belakang, dari depan masjid, sementara masjid itu tertutup pintunya, maka tidak sah jamaah kita. Harus tidak ada sekat antara imam dan makmum.
Andaikan itu sekatnya adalah jalan raya gimana? Masih ada khilafiyah antara 1-2 ulama, tapi banyak yang memperbolehkan. Sekatnya adalah sungai misalkan. Imam kita ada di samping sungai yang sebelah sana. Sementara kita ada di sungai yang bagian sini. Maka itu boleh-boleh saja. Menurut beberapa ulama seperti itu. Ya. Kemudian, asalkan tidak sekat yang seperti yang saya gambarkan tadi. Tembok misalkan. Ya, sehingga kita tidak bisa melihat pergerakan imam secara langsung. Ada penghalang di situ meskipun itu adalah kaca. Tidak bisa. Kemudian makmum harus berniat menjadi seorang makmum. Tentunya seperti itu. Bentuk sholat imam dan makmum harus sama. Kalau memang imam itu sholat zuhur 4 rakaat, maka tetap 4 rakaat. Ini kalau perbedaan antara makmum dan imam, zuhur 2 rakaat karena imam itu musafir, maka tidak boleh orang yang tidak musafir kemudian mengikuti orang yang musafir tersebut. Ini tidak bisa. Kecuali kalau memang dia tahu, dia harus mufaroqah langsung. Atau memisahkan diri secara langsung. Kemudian gerakan makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Ini harus kita ketahui bersama. Tadi sudah saya sampaikan. Dan dalilnya, jamaah rahimakumullah, kewajiban dalam sholat jamaah itu laqad hamamtu an amara rajulan yusalli bin nas. Aku sangat berkeinginan agar seorang itu selalu mengerjakan sholatnya. Summa ukhalifu ila rajulin yatakhallafuna anha. Lalu aku pergi kepada laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Fa'amarahum bihim fayahriqu alaihim. Sedangkan aku bersama orang laki-laki untuk membawa kayu bakar menuju orang-orang yang tidak mengikuti sholat jamaah sehingga aku dapat membakar rumahnya. Masya Allah. Ini orang sahabat yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, maka akan diabsen. Biasanya Rasul setiap salam itu pasti akan menoleh ke belakang dan mengabsen. Fulan bin Fulan kemana? Fulan bin Fulan kemana? Ada wahai Rasul hadir dan lain sebagainya. Ini setiap kali jamaah untuk mengakrabkan antara Rasul dengan para sahabatnya, juga untuk menimba ilmu secara langsung dari Rasul setiap kali sholat. Kemudian Rasul menyampaikan ceramah. Ini adalah keilmuan yang sangat luar biasa jamaah. Maka disitulah eksistensi dari sholat jamaah seakan-akan diwajibkan oleh Rasul. Kalau tidak sholat jamaah, maka aku akan bakar rumahnya. Ini jelas. Ini hadis adalah hadis yang sahih. Meskipun Rasul nggak pernah kemudian membakar rumah gara-gara tidak mau berjamaah. Ini hanya penekanan saja. Hadis-hadis sholat jamaah sekarang kita mengenal satu persatu hadisnya. Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Barang siapa dia seorang mukmin, seorang muslim tatahhara, membersihkan dirinya di rumahnya, kemudian berjalan dia menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid untuk melaksanakan sholat fardu, maka setiap langkahnya adalah sebuah tebusan dosa atau penghapus dosa, dan langkah kirinya yang satu lagi itu adalah meninggikan derajat dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau kita ingin dosa kita dihapuskan oleh Allah dan ditinggikan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala, salatlah berjamaah. Jangan salat sendirian. Salat berjamaah itu lebih baik dan lebih mulia daripada salat sendirian bisab'in wa isyrina darajah. 27 derajat lebih mulia daripada salat sendirian. Artinya jangan sampai kita kemudian sholat sendirian. Itu mengurangi pahala kita di mata Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sholat bisa menjadi syafaat bagi pemiliknya serta juga menjadi azab bagi pemiliknya. Ya, idza ahsana ar-rajulu as-salata fa atamma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu hafizakallahu kama hafidtani. Barang siapa seorang memperbaiki sholatnya dan rukuknya serta sujudnya, maka sholat akan mengatakan kepada dirinya, semoga Allah menjagamu seperti halnya engkau menjagaku. Kemudian wa idza asa as-salata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu dayya'akallah kama dayya'tani. Barang siapa yang memperburuk kondisi sholat seorang, maka sholat itu akan mengatakan pada dirinya, semoga Allah menyanyiakanmu seperti halnya engkau menyanyiakanku. Sholat ini bisa berbicara nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi dia sesungguhnya kita adalah orang yang buruk terhadapnya. Jangan engkau kasih kebaikan kepadanya ya Allah, karena orang itu adalah buruk kepadaku. Menyembah kepadamu saja tidak mau, aras-arasan malas dia. Pengennya masuk surga sendiri. Gak bisa seperti itu jamaah. Karena hadiah surga itu uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa seperti apa? Salah satunya adalah orang yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat di masjid. Dan tanda-tanda orang-orang yang munafikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia memang sholat, pura-puranya sholat, beriman, namun dia adalah orang yang kafir. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau sholat kecuali sholat duhur sama asar sama maghrib. Karena tiga itu banyak orang yang sholat. Namun ketika sholat isya dan sholat subuh, maka dia tidak pernah melaksanakan ibadah sholat di masjid. Dan ini adalah salah jamaah. Ini adalah tanda-tanda orang-orang munafikin. Orang-orang yang akan menjadi keraknya neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka banyak orang yang seperti ini di samping-samping kita. Apakah tanda-tanda orang-orang munafikin? Padahal dia itu nggak pernah sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Yakinlah bahwa itu adalah salah satu tanda-tanda dari orang-orang munafikin. Karena sudah ada di zaman Rasul. Kemudian sholat di masjid ganjarannya lebih besar sekali. Ala adullukum kata Rasul. Ala ma yamhullah bi al-khataya wa yarfa'u bihi darajah qalu bala isbagul wudu' alal makarih wa kasratul khata ilal masajidi wa antadirus shalah ba'da shalah. Apakah engkau mau aku tunjukkan apa-apa yang dapat untuk meninggikan derajat seorang dan akan menghapuskan dosa-dosa seorang? Ya wahai Rasul, apa itu? Pertama adalah jika kita wudu, maka anggotanya harus lebih tinggi lagi. Kalau misalkan kewajibannya adalah sampai di siku seperti ini, maka kita lebihkan sedikit dari siku. Kalau misalkan wajah kewajibannya adalah dari sini sampai sini, ini tumbuhnya rambut ini, maka kita lebihkan sampai ke sini semuanya. Ini adalah sunnahnya dari isbagul wudu. Kemudian wakasratul khata ilal masjid, dan jalan menuju masjid lebih banyak. Kegiatannya lebih banyak menuju masjid daripada yang lain. Sholat atau aktivitas yang lain. Ini menunjukkan arti bahwa sesungguhnya sholat berjamaah atau berjalan kita menuju masjid akan menghapus dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah sholat subuh berjamaah, man shallal fajra fi jamaah summa qa'ada yadhkurullah hatta tatul asyams summa shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hujjatin wa umratin tammah. Barang siapa dia sholat fajar, sholat subuh berjamaah,
kemudian dia dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia akan mendapatkan pahalanya seperti apa? Yaitu seperti halnya haji dan umrah secara sempurna. Sempurna kata Rasul, sempurna diulangi 3 kali oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kita setiap sholat fajar, dzikiran, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalu sholat 2 rakaat, baru kemudian menuju rumah kita. Ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti halnya haji dan umroh. Kemudian sholat berjamaah, sholat subuh dan isya berjamaah itu pahalanya seperti halnya qiyamul laili. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya fil jamaah kana ka qiyamun nisfil laili." Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seperti halnya mendapatkan setengah dari qiyamul lail, ya, memperbanyak sholat di malam hari. Wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana ka qiyamul laili. Barang siapa yang sholat isya dan sholat fajar berjamaah, sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka dia seperti halnya mendapatkan semeluruh pahala dari qiyamul laili, mendirikan malam-malam dengan ibadah 1 malam suntuk. Subhanallah, ini adalah pahalanya besar jamaah. Cuma sholat berjamaah, sholat isya dan sholat tarawih sudah seperti itu. Kemudian rakaatal fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh atau qabliyah subuh lebih mulia daripada dunia seisinya. Dunia seisinya ini padahal berupa banyak hal, dari harta, dari kekuasaan, dari wanita, dari tahta dan lain sebagainya. Tapi semuanya akan hilang pada masanya, dan yang tersisa hanyalah ganjaran kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya sampaikan pada ceramah kali ini, semoga bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.